pujian kita sangat-sangat luar biasa, memberikan kita semangat untuk memuji Tuhan. Cuman sedikit saya agak capek mengikutinya, barangkali sudah mulai memasuki usia-usia pensiun ini ya. Rasanya pengen lagi jadi muda, Bapak Ibu Saudara, dan meloncat-loncat memuji Tuhan. Tapi apapun itu Bapak Ibu Saudaraku, bahwa yang menyenangkan hati Tuhan adalah pujian yang keluar dari hati kita. Amin. Yang usia-usia seperti saya ke atas, jangan jadi merasa pujian yang gak semangat karena gak bisa loncat-loncat. Terus yang masih usia di bawah saya merasa pujiannya lebih semangat karena bisa loncat-loncat, gitu ya. Tetapi kita semuanya adalah orang-orang pilihan Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bulan ini atau selama November, Bapak Ibu Saudara sudah diberikan sebuah tema, yaitu takut kehilangan. Mendengar istilah ini, saudara mendengar tema ini, maka sering kita Bapak Ibu Saudara mengingat bahwa sekitar 10 tahun yang lalu, atau katakan sudah hampir 12 tahun yang lalu, istilah ini sudah muncul, saudara. FOMO ini sudah muncul. Ya, adanya perasaan-perasaan takut kehilangan. Dan 3 minggu berturut-turut Bapak Ibu Saudara sudah diberikan pengertian tentang FOMO, pengertian sisi negatif, dan bagaimana kita menghindari, bagaimana kita menghadapi yang sedang ngetren ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan minggu ini, atau saat ini, kita diminta untuk kembali mendefinisikan apa itu FOMO, mendefinisikan apa itu takut kehilangan. Tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang ingin terus mampu mengendalikan situasi. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan situasi. Karena FOMO ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, secara sengaja diciptakan sebetulnya. Untuk apa? Untuk mempengaruhi kejiwaan, untuk mengaruhi sikap, untuk mempengaruhi perasaan seseorang, saudara. Ya, contoh, melalui tren, model, apalagi saudara, atau yang semacam itulah. Dan FOMO ini, saudaraku, merasuki semua orang, lapisan usia tanpa memandang bulu, merasuki laki-laki dan wanita, saudara. Dan seperti saya katakan tadi, mungkin minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, saudara sudah diberikan pengajaran itu, bahaya FOMO yang sedang diciptakan saat ini, saudara. Saya mengatakan ini diciptakan karena semua produk menciptakan FOMO untuk orang yang menyaksikannya. Semua produk menciptakan FOMO untuk setiap kalangan, saudara. Tinggal produk apa yang sesuai dengan usia, yang sesuai dengan umur, saudara. Dan hari-hari ini memang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sangat prihatin yang melihat perilaku-perilaku yang sedang terjadi, melihat kebiasaan-kebiasaan yang terjadi yang berubah karena sebuah keinginan takut kehilangan. Takut tidak bisa mengikuti momen, takut dikatain ketinggalan zaman, takut ditinggalin kuno, takut ngomongin kampungan. Sehingga banyak orang, saudaraku dikasih oleh Tuhan, tidak menyadari bahwa dirinya sedang berusaha untuk mengerjakan sesuatu di luar kemampuannya. Ini yang bahaya. Banyak orang dipengaruhi untuk seseorang bisa mengambil keputusan, mengerjakan dan mengambil untuk dirinya sesuatu yang di luar daripada jangkauannya.
Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, hal-hal seperti ini akan berdampak negatif. Seorang ibu yang sudah usianya seperti saya, Bapak Ibu Saudara, dia masih pengen lagi kayak yang di iklan, ya kan? Dia menjadi sangat takut, Bapak Ibu Saudara, untuk dia memang menjalani sesuai dengan usianya. Maunya dia usia 17 tahun. Banyak yang seperti itu. Ada bapak-bapak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang takut kehilangan kegantengannya, ya kan? Takut kehilangan penampilannya yang yang oke. Maka lihat produk ini, dia akan semakin menjadi takut, dan kemudian dia menceburkan diri kepada sebuah ketakutan untuk menjadi seorang laki-laki yang sebenarnya seperti saya. Apa boleh buat? Ya kan seharusnya begitu ya. Biar perutnya mulai agak buncit ke depan, enggak apa-apa. Gitu kan? Daripada kita harus mengerjakan sesuatu yang tidak penting. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, takut ketinggalan atau takut kehilangan ini menjadi keprihatinan kita bersama sebetulnya. Karena dampak negatifnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum kita memberikan sebuah pendefinisian yang baru, karena minggu ini tema kita mendefinisikan ulang tentang FOMO ini, saudara. Ketakutan ketinggalan ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka kita harus menyadari ada keprihatinan yang luar biasa akibat daripada semua yang kita lihat lebih kurang 12 tahun ini. Berkembangnya teknologi, berkembangnya media, semakin sempitnya dunia, saudara. Banyak orang menjadi tidak lagi pada dirinya sendiri. Dia berubah menjadi diri orang lain. Nah, untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya coba mendefinisikan FOMO di sini adalah sebuah perasaan cemas yang timbul dalam diri seseorang akibat ketinggalan sesuatu, akibat takut ketinggalan berita, akibat takut ketinggalan tren atau model. Perasaan ini memicu pada, perhatikan Bapak Ibu Saudara, perasaan ini memicu pada munculnya perasaan cemas. Sebetulnya keinginan kita untuk sesuatu yang kita saksikan, untuk sesuatu yang kita ingin raih, itu nggak ada yang salah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika mulai masuk kepada sebuah perasaan cemas, karena kita tidak dapat, karena kita tidak mampu lagi, karena tidak mungkin kita lagi ada di situ, lalu mulai membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Ini yang merusak, Bapak Ibu Saudara. Ini yang merusak. FOMO yang seperti ini yang membuat banyak orang kehilangan jati dirinya, sehingga dia menjadi budak daripada sebuah berita, budak daripada sebuah produk dan lain sebagainya. Dan yang akhirnya kecemasan muncul, maka dia mencebukkan dirinya kepada sebuah ketidakmampuannya. Saudara, FOMO ini 12 tahun yang lalu sudah dibahas di Departemen Keuangan Indonesia. Sudah dibahas di Departemen Tenaga Kerja. Sudah dibahas di Departemen Agama Republik Indonesia. Karena apa? Karena pemerintah melihat betapa berbahayanya sebuah FOMO, rasa kehilangan, rasa ketidakmampuan, rasa kehilangan kesempatan ini jikalau tidak dikendalikan. Khususnya Badan Keuangan, saudara. Mereka mengatakan kenapa korupsi menjadi sangat tinggi. Karena apa? Banyak orang takut kehilangan kesempatan untuk menjadi kaya. Banyak orang takut kehilangan kesempatan untuk memperoleh yang lebih besar. Sehingga apa? Yang tidak seharusnya dikerjakan menjadi dikerjakan. Itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan mari saudara, kita ada di usia mana? Kita ada di kelompok mana? Tentunya saya begitu yakin kita tahu. Kita di bagian-bagian mana yang
menjadi korban dari FOMO ini, saudara. Anak-anak sekarang luar biasa karena ada FOMO yang sangat mempengaruhi mereka. Anak-anak sekarang, Bapak Ibu Saudara, tidak minta beli jajan lagi sekolah. Tapi apa? Minta apa anak-anak sekarang? Minta kuota, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Minta kuota. Untuk apa kuota? Untuk mereka bisa mengikuti semuanya. Mengikuti game, mengikuti yang macam-macam, saudara, di media ini. Bagi mereka kalau ketinggalan satu game, itu sangat merugikan. Sehingga apapun yang mereka akan lakukan, asalkan mereka dapat kuota dari papa mamanya. Pernah satu kali, saudara, ini di daerah Sulawesi. Ketika hari Lebaran, orang tuanya membawa anaknya mudik, saudara. Setelah sampai di pinggiran kampungnya, ternyata saat dia memainkan smartphone-nya, saudara, dia melihat tidak ada sinyal. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Anak ini ngamuk luar biasa. Mami, papi, ngapain kita ke sini? Di sini tidak ada sinyal. Ayo mami, ayo papi, kita pulang. Bapak Ibu Saudara, ini sebetulnya dari FOMO ini. Yang diciptakan sebetulnya ini oleh FOMO ini. Bagi seorang yang menciptakannya, saudara, dampaknya positif. Tetapi bagi orang yang tidak menyadari, menjadi dampak negatif luar biasa. Inilah barangkali yang disadari oleh gereja kita. Maka sangat penting bagi kita jemaat Tuhan untuk kita jangan sampai menjadi korban daripada FOMO yang diciptakan oleh dunia ini, saudara. Jangan sampai kita takut kehilangan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena itu memang dunia. Masanya. Setiap waktu ada masanya. Setiap masa ada waktunya. Dibutuhkan di antara kita, Bapak Ibu Saudara, diperlukan dari kita sebuah sikap sebagai anak-anak Tuhan. Saya membuat catatan singkat saya, Bapak Ibu, di sini. Ada beberapa poin yang harus kita lakukan untuk meminimalisir pengaruh negatif FOMO dalam kehidupan kita. Dan barangkali inilah yang menjadi harapan dari pemimpin kita. Untuk hari ini kita dihimbau untuk mendefinisikan ulang tentang FOMO. Maka setelah kita belajar poin-poin ini, Bapak Ibu Saudara, FOMO itu akan kita rubah. Bukan lagi FOMO, tetapi FOMG. Amin. Atau minggu-minggu kemarin tidak disampaikan ini, nanti jadi salah. Minggu kemarin apa topik firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Setia. 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 Beda ini Pak, beda trayek, beda proyek. Aduh, ampuni saya Tuhan. Kalau saya tahu boleh seperti itu, saya akan sampaikan topik yang memang Tuhan taruh di hati saya. Saya tidak harus menyampaikan yang dari pikiran orang, Bapak Ibu. Kemarin memang saya agak curiga, Pak. Ada topik lain yang mau disampaikan. Dalam hati saya sudah dikasih topik saya ini, sudah dikasih tema, dan ternyata rupanya bisa ya. Pantas Bapak Ibu sudah coba dari tadi ngomong apa itu, gitu aja sih ngapa? Kok dibiarin saya capek sendiri gitu ya? Iya kan? Kok dibiarin saya capek sendiri? Jangan-jangan pikiran Bapak Ibu Saudara sama dengan pikiran saya dulu, bahwa FOMO ini sebuah bentuk yang menyeramkan, yang bisa jalan-jalan sambil gerak-gerakin jari. Jangan-jangan seperti itu ya. Coba Lukas. FOMO itu apa, Lukas? Fear of missing out. Jadi kalau nanti saya terusin terus, katanya kita nggak pernah dengar, aduh, jadi lucu rasanya Bapak Ibu Saudara.
1, 2 sama, tapi minggu ketiga enggak ya, baru minggu keempat. Kalau begitu nggak apa-apa lah, ya kan, kelang 1 gitu ya. Masih nyambung kan Bapak Ibu Saudara? Masih nyambung. Puji Tuhan, kalau sampai nggak nyambung ini Bapak Ibu Saudara ya. Oke, puji Tuhan Saudara, kita akan melihat beberapa poin untuk kita supaya kita benar-benar bisa mengubah atau mendefinisikan ulang katakan seperti itu. Karena kata-kata itu kita tidak bisa ganti Saudara, tetapi definisinya kita bisa ulang. Kalau definisinya FOMO menurut versi semua orang, versi blogger, versi pemerintah, versi apa, semuanya takut ketinggalan, takut kehilangan. Tetapi ketika kita memulai kembali untuk mendefinisikan ulang bagi kita, kita tidak lagi bicara tentang FOMO, tetapi kita bicara tentang VOMO. Haleluya. Mari kita lihat yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama untuk kita lakukan sehingga kita bukan menjadi korban dari sebuah perkembangan, dari sebuah pengaruh, dari sebuah katakanlah produk-produk yang memaksa kita untuk keluar dari jati diri kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, fokus dengan diri sendiri dan bukan dengan diri orang lain. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Tadi kita mendengar bahwa FOMO itu akan melahirkan sebuah ketakutan, kecemasan sampai membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa orang itu yang cantik? Kok aku enggak? Kenapa ya orang itu kok kelihatan menarik? Kok aku sih enggak? Kenapa suami orang itu kok ganteng, kok istriku enggak? Kenapa kok suami orang itu langsing, kok suami saya gembrot atau sebaliknya? Ya kan? Pada malam hari ini saudara, saya ingin kita tidak membicarakan diri orang lain, tetapi kita mau fokus dengan diri kita. Fokus dengan diri sendiri dan bukan diri orang lain. Mari kita baca di dalam Yudas 1 ayat yang ke-20 maksud saya. Seseorang yang tidak mungkin secara terus-menerus menang, berkembang, bahagia setiap saat. Karena hidup ini berputar, tidak ada yang abadi, sehingga tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, tetapi tetap membangun diri sendiri. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak waktunya, kita tidak saatnya lagi membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Bahkan menganggap orang lain selalu lebih bahagia dari kita, orang lain selalu lebih cantik dari kita, lebih ganteng dari kita, lebih berpengaruh dari kita. Itulah sebetulnya yang FOMO Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca Yudas 1 ayat yang ke-20, bantu saya. Yudas 1 ayat yang ke-20. Bareng-bareng Bapak Ibu, biar gak ngantuk. Ada yang ngantuk? Terlalu sejuk ruangannya ya. Terlalu sejuk ruangannya sehingga terlalu enak sambil goyang sedikit. Amin. Oh puji Tuhan. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama, poin yang pertama yang harus kita lakukan sehingga meminimalisir segala pengaruh negatif dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dan apa yang kita inginkan. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Sadar tidak sadar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah manusia lemah. Alkitab mengatakan roh adalah penurut tetapi daging lemah. Dalam kelemahan kita berarti kita butuh kekuatan, benar? Dalam kelemahan kita berarti kita butuh power, butuh kuasa, butuh hal yang membuat kita untuk memiliki sebuah kekuatan. Dan firman Tuhan mengejar kita supaya saya dan saudara memiliki kekuatan untuk menghindari pengaruh FOMO yang secara negatif yang luar
biasa itu yang terus dikembangkan oleh dunia, supaya saudara tidak puas dengan mobilnya, tidak puas dengan model rumahnya, tidak puas dengan pakaiannya, saudara. Itu yang diciptakan oleh dunia. Maka yang harus kita lakukan bagaimana supaya kita tidak menjadi korban, sehingga mobilnya tiap hari ganti. Gak mungkin ya. Gak mungkin lah. Siapapun, kalau 3 bulan sekali barangkali iya. Kalau itu mah udah biasa, gitu kan. 3 bulan ganti mobil. Ya patoknya. Kalau 3 bulan sekali udah biasa gitu ya. Banyak. Dan ternyata Bapak Ibu, satu kali kami di Palembang dengan teman, kami ada ngobrol, masuk di sebuah salon. Kami bertanya, Pak, kok mobil-mobil baru kok sudah ada second? Gimana itu? Dan ternyata pihak showroom menjelaskan, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang daripada beli, anggap aja nyatel, saudara. Ya kan, DP mobil katakanlah sekarang Innova lah yang umumnya, DP-nya berapa Bapak Ibu Saudara? DP Innova berapa? Berapa Bu? 60. 60. Mobil ditarik showroom kalau sudah tidak bayar berapa bulan? 3 bulan minimal kan? Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, bagi orang kaya, bagi orang berduit, daripada dia nanti ketinggalan seri mobil terbaru, ya cara seperti itu digunakan, saudara. Dia ambil mobil baru, dia kasih DP 60, dia pakai 3 bulan, belum ditarik kan? Ya kan, belum ditarik. 5 bulan mungkin akan ditarik. Jadi 60 dibagi 5 cuma berapa? 1 bulan kan? Bagi orang berduit kan tidak seberapa. Kemudian dia ambil mobil baru seri terbaru. Gitu-gitu rupanya Bapak Ibu Saudara. Dan saya berpikir memang kuat sekali FOMO ini mengubah perilaku orang. FOMO ini kadang sampai membuat orang itu hampir kehilangan akal sehatnya. FOMO ini sangat mempengaruhi mental manusia, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita tidak hati-hati anak-anak Tuhan, maka FOMO ini yang diciptakan oleh produsen-produsen yang kita bisa saksikan, kita bisa lihat ini, saudara, sangat mempengaruhi. Orang akan kehilangan jati dirinya. Yang pertama tadi kita sudah bacakan Bapak Ibu Saudara, bahwa fokuslah dengan diri sendiri dan bukan dengan diri orang lain. Jangan lagi banding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Nanti kita akan lihat mengapa. Mengapa tidak perlu kita membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Baca sekali lagi, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Puji Tuhan, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Tuhan tahu bahwa tanpa Roh Kudus, Tuhan tahu tanpa Roh-Nya ada dalam kita, Bapak Ibu Saudara, tetaplah kita menjadi orang yang terbelenggu dan yang terikat dengan daging kita. Kelemahan-kelemahan kita yang akan terus berjuang. Tetapi ketika kita berdoa di dalam Roh Kudus, ada kekuatan yang daripada Tuhan. Ada campur tangan Tuhan untuk setiap apa yang kita doakan. Puji Tuhan. Bagian yang kedua, gak lama-lama ya Kas ya, gak lama-lama. Mau latihan ya? Atau ada rapat? Puji Tuhan. Oke, bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hal apa yang harus kita lakukan sehingga FOMO tidak membelenggu kita? Pengaruh-pengaruh negatif, pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi saraf-saraf pola pikir kita, Bapak Ibu Saudara. Dari apa yang kita lihat melalui media-media yang ada ini, Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengatakan kepada kita, atau barangkali Bapak Ibu saya akan bilang sama saya, ini pendeta ini kayaknya ketinggalan zaman. Terserah, apa sih. Tapi saya harus mengatakan ini kepada kita, bahwa cara yang kedua untuk memanalisir
pengaruh negatif FOMO ini kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kurangi bermedsos dan tingkatkan bersosialisasi nyata. Katakan amin. Terima tidak terima, saya harus menyampaikan ini, Bapak Ibu Saudara. Yang terjadi saat ini apa? Egoisme yang luar biasa. Yang dicari-cari di media sosial hal-hal yang di luar apa yang sebetulnya pantas dan layak untuk dia. Kalau rasanya tidak buka medsos lagi 2 menit sekali, Bapak Ibu Saudara, rasanya udah banyak kita ketinggalan gitu ya. Banyak kesempatan yang hilang. Sehingga ketika siapa itu yang stand up comedy, maaf yang palanya pendek kayak saya, pendek kayak yang perempuan siapa? Kiki, ya begitu kan ya. Ini orang-orang hobi stand up ya. Nanti tolong saya, kalau saya minta stand up di sini, ya harap bersedia gitu ya. Satu kali Kiki bilang begini, saya herannya Bapak Fadli John ini sebetulnya dia anggota dewan atau anggota apa dia ngomong waktu itu saya lupa. Dia bilang karena setiap detik saya lihat dia selalu update status. Atau barangkali Pak dia bilang Bapak yang membuka medsos atau yang update status, kemudian asisten Bapak yang jadi anggota dewan. Sebetulnya itu sebuah teguran yang sangat luar biasa. Betapa ketika pengaruh medsos secara negatif menimpa seseorang, dia akan kehilangan jati dirinya. Dia akan kehilangan jati dirinya, Bapak Ibu Saudara. Percaya dengan saya. Contohnya kita lihat saja mulai anak-anak. Anak-anak sekarang coba Bapak Ibu, ketika dia asik bermain, suruh sesuatu. Jawabannya apa? Kalau di kampung kami, main. Kalau di Korea, kalau di Prawomuli, kaget. Kalau di Gunung Ibu, pacak aku. Rasanya masih sama ya Prawomuli dan Gunung Ibu ya. Rasanya kami terasa dusun sekali loh di Prawomuli ini karena kami tinggal di Gunung. Nah kita lihat Bapak Ibu Saudara, kalau ketika dia sudah ada di dalam media itu, sulit sekali seseorang melepaskan diri. Kaget. Sampai habis waktu dan juga ada yang terselesaikan. Dia tidak lagi mencari teman, dia tidak lagi mencari kawan. Dia sibuk dengan dirinya. Lama-lama jadi autis anak-anak Indonesia kalau kita tidak berperan. Anak-anak Indonesia sekarang ini ngeri-ngeri sedap kalau kita memperhatikan Bapak Ibu. Sadar atau tidak sadar, 12 terakhir FOMO sangat menguasai anak-anak Indonesia. Saraf-saraf anak-anak untuk ingin menguasai sesuatu, untuk ingin menggenggam sesuatu sangat luar biasa, padahal itu sesuatu yang abstrak atau tidak nyata, Bapak Ibu Saudara. Atau dikatakan sesuatu yang tidak ngaruh. Mau dikerjakan mau enggak, sesuatu yang tidak ada makna. Tetapi ketika sarafnya sudah dipengaruhi yang tidak bermakna, menjadi seolah-olah sangat bermakna. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Membatasi diri, bermedsos, membatasi diri, megang gadget ini, aduh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan tingkatkan dengan koneksi atau hubungan nyata dengan sesama. Itulah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan jadi kadang hari-hari ini orang ini menjadi sangat prihatin kita lihatnya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ada di tempat umum, kita juga nggak bisa lagi bedain mana anak Tuhan,
gereja, mana orang bioskop atau tempat-tempat lain. Karena apa? Karena medsos ini sebetulnya gak peduli lagi dengan siapa. Dia sibuk mencari apa yang ada di pikiran itu, di angan-angannya itu, Bapak Ibu Saudara. Ada di pengaruh negatif FOMO itu. Dia sibuk dan tidak tahu dan tidak peduli bahkan dengan orang yang di sebelahnya. Oh, kiranya anak-anak Tuhan tidak demikian. Karena ketika anak-anak Tuhan sama seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kita kehilangan sesuatu dari firman Tuhan. Kita kehilangan sesuatu yang Tuhan rancang bagi kita. Tuhan mengatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, Roma 12 ayat 2 dan ayat yang ketiga, bantu saya. Kita akan membacanya. Roma 12 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Coba kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat 2 dan ketiga. Mari kita Bapak Ibu Saudara supaya kembali tidak ada yang ngantuk. Ya, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, hendaklah kamu, tolong kembali ke yang tadi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Semua ini sebetulnya adalah hal-hal yang berkenan kepada Allah. Ya, ini semua adalah hal-hal yang berkenan kepada Allah. Tetapi seolah-olah kita diminta untuk bisa membedakan apa yang berkenan kepada Allah. Dan Alkitab tidak menyebutkan apa yang tidak berkenan kepada Allah. Alkitab mengajar kita apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah yang harus kita pikirkan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, terus pasti yang baik adalah kehendak Allah. Amin. Yang berkenan kepada Allah itu pasti, dan yang sempurna itulah yang Tuhan mau. Maksud saya Bapak Ibu Saudara, supaya kita jangan pernah lupa bahwa dimanapun kita, inilah harus yang menjadi sesuatu yang penting bagi kita, supaya kita apa Bapak Ibu? Supaya kita berkenan bagi Tuhan di tengah-tengah pengaruh apapun itu. Ya, di tengah-tengah pengaruh apapun itu. 1 Tesalonika ayat 5 ayat 11. 1 Tesalonika ayat ke-11. Bantu saya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu Saudara, kita baca kembali. Terserah mau lihat ke sana, mau lihat ke sini. Tentunya tidak bisa melihat ini ya. Tapi tolonglah lihat ke sini aja. Jadi seolah-olah saya yang dilihat gitu. Ya, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Inilah dunianya anak-anak Tuhan. Amin. Inilah dunianya kita Bapak Ibu Saudara. Medsos telah menjadikan orang eksklusif. Tidak ada lagi rasa saling. Maunya sendiri, apa yang dia pengen dia cari, apa yang dia mau dia akan usahakan melalui medsos. Padahal di medsos itulah FOMO sedang diciptakan luar biasa. Karena di medsos itu kita bisa menemukan semuanya. Puji Tuhan Saudara. Pasal yang ke-14 dari Roma ayat ke-19. Kita baca satu ayat lagi untuk kita bisa melihat bahwa membatasi diri bermedsos dan meningkatkan koneksi kita dengan sesama kita akan membuat kita terhindar dari pengaruh negatif dari FOMO ini.
Ayo Bapak Ibu Saudara kita baca lagi Roma 14 ayat yang ke-19, 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita mengejar. Amin. Terus amin. Inilah yang harus terus kita bangun. FOMO yang seperti inilah yang harus kita tingkatkan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya FOMO yang diciptakan oleh dunia yang mempengaruhi seluruh pola pikir manusia tidak terjadi bagi kita, tetapi kita bisa membangun FOMO yang sebenarnya bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Yang pertama, mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kecantikan sementara, kegantengan sementara. Tetapi karena FOMO, banyak orang saudaraku tidak melihat itu sesuatu yang sementara, dianggapnya kekal. Sudah umur 70 tahun masih pengen jadi anak 17 tahun. Itu sebetulnya pengaruh FOMO yang secara negatif yang sudah mempengaruhi pola pikirnya, merusak mentalnya. Kita yang sudah 60 tahun, 54 tahun, 55 tahun masih pengen kayak anak 20 tahun. Dan kita berusaha dengan segala cara Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena takut kehilangan kegantengannya, takut kehilangan kelebihan yang pernah ada dalam dirinya. Padahal Bapak Ibu Saudara, itu akan semua berlalu, tidak akan kekal. Dan yang harus kita lakukan apa Bapak Ibu Saudara? Mencari dan mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun tubuh Kristus. Saya dan saudara, kita harus membangun FOMO di tengah-tengah kita, yaitu VOC, takut kehilangan Allah. Ini yang harus kita bangun. Takut kehilangan sejahtera yang dari Tuhan, takut kehilangan sesuatu yang Allah sudah siapkan bagi kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan lihat bagaimana kita meminimalisir. Wah, beginilah kalau sudah mulai kayak itu ya. Sehingga pengaruh negatif FOMO dapat berkurang dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, belajar menghargai diri kita. Ada banyak orang tidak mampu saudara menghargai dirinya. Ada banyak orang saudaraku tidak mampu untuk melihat dirinya sebagai sosok yang unik, yang tidak ada duanya di dunia. Saudaraku, saya sebulon Silitonga hanya satu di dunia. Bangga kan? Tapi banyak orang tidak bangga lagi dengan dirinya. Sebulon Silitonga orangnya hitam manis. Bangga kan Bapak Ibu? Saya takut tadi ada yang melanjutin. Sampai ada yang melanjutin habis deh gue. Ya kan? Tapi biar gitu-gitu saya harus bangga karena saya ini gak ada duanya. Malah Alkitab ngomong aku hitam tetapi aku manis. Aku hitam karena sepanjang hari terik matahari membakar tubuhku. Wah, pernah baca ayat itu Bapak Ibu Saudara? Pernah? Pasti dong, yang kulitnya putih-putih mana mau nyari ayat yang kayak gitu. Untuk apa kayak gitu ya? Ya, saya sih karena hitam saya cari yang membuat saya bangga dengan kulit saya yang hitam. Oh, ada di Alkitab loh Bapak Ibu Saudara. Aku hitam, tetapi aku cantik. Cuman kata itu harus dirubah dikit untuk saya. Tapi aku ganteng, gitu ya. Jangan sampai didengar
tetangga saya bawa Alkitab gitu loh ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak lagi mencintai dirinya atau menghargai dirinya. Akhir-akhir ini saudara, ada seseorang yang membuat kita wow gitu. Ada orang Indonesia yang tidak puas dengan dirinya dan tidak lagi menghargai dirinya. Lehernya dioperasi, hidungnya dioperasi, ya sih hak dia kan gitu ya. Tapi itu memang fakta bahwa orang-orang seperti itu sudah tidak puas dengan dirinya, sudah tidak bisa menghargai dirinya. Ada yang operasi, macam-macam. Bapak Ibu sudah, Bapak Ibu lebih pintar, lebih tahu tentang hal itu semua karena saya nggak pernah kasih pikiran hal-hal yang seperti itu. Tapi itu sebuah contoh di mana bahwa kita haruslah tetap untuk mencintai, menghargai diri kita. Biar habis manisnya, tinggal hitamnya, tetap puji Tuhan ya. Itu tadi yang maksud saya, jangan sampai dipanjangin, ya kan? Hitam manis, habis manisnya, tinggal hitamnya, gitu kan? Nah, tapi mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, Mazmur 116 ayatnya yang ke-7. Kenapa saya mengutip ayat ini bagi kita sore hari ini? Mazmur 116 ayatnya yang ke-7. Kita baca bareng-bareng Bapak Ibu. Mazmur 116 ayatnya yang ke-7. Dua ya. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Daud menyampaikan ini Bapak Ibu Saudara ketika dia ada dalam sebuah lingkungan ketakutan yang besar. Dia mengatakan dia diselamatkan oleh Tuhan dari maut. Bukan saja dari sesuatu yang membayangi pikirannya tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupannya sebagai seorang raja. Dia mengatakan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Pada waktu itu dia ada dalam sebuah arus yang sangat besar yang membuat dia harus betul-betul memiliki kemampuan kekuatan untuk bangkit dari keadaan itu. Kita tahu Daud bukanlah seorang yang hebat. Betul? Daud bukanlah seorang yang memiliki kemampuan yang besar. Tetapi karena kebaikan Tuhan, ia menjadi orang yang luar biasa. Sama dengan kita tidak akan pernah bisa seperti apa hari ini, seperti kita ada hari ini, tanpa Tuhan yang berbuat baik kepada kita. Sehingga kita harus mencintai, kita harus menghargai diri kita. Karena di dalam diri kita masih terlalu banyak hal yang baik yang bisa ditemukan. Dan dari diri kita masih terlalu banyak hal yang baik kita kerjakan. Karena apa? Karena kita memiliki sumber, yaitu Tuhan dalam kehidupan kita. Maka hargailah diri kita. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dari kesederhanaannya, dari kelemahan-kelemahannya, sudah pasti kegelisahan besar terjadi. Dia seorang yang tidak berpendidikan, dia seorang yang tidak memiliki kuasa, dia seorang yang tidak memiliki banyak hal dalam dirinya. Tetapi dia harus menjadi seorang raja yang besar. Dan itulah makanya dia mengatakan, Allah telah berbuat baik kepadamu. Terlihat di ayat yang ke-6, coba ayat yang ke-6, ia mengatakan begini, saudara.
Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Kalau sampai Daud terpengaruh oleh FOMO yang sedang terjadi saat ini Bapak Ibu Saudara, maka Daud juga akan menjadi korban yang luar biasa. Karena dia bukan orang hebat, ya, tetapi dia tidak terpengaruh Bapak Ibu Saudara. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Daud menyadari tanpa karya tangan Tuhan yang mengangkat dia tidak akan pernah menjadi seorang raja. Dia tetap akan menjadi seorang gembala sapi, gembala domba yang hidup di padang belantara, yang apa adanya Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ketika ia tidak mau terikat dengan sebuah FOMO, takut kehilangan pamor seorang raja, ya kan? Kalau sampai dia bilang, oh raja bangsa sana hebat, aku ini kan raja, nggak boleh dilecehkan, aku ini kan raja harus dihormati. Tetapi tidak Bapak Ibu Saudara. Daud mengatakan, orang-orang sederhana, aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Dia begitu yakin kebaikan Tuhan yang menyelamatkan dia, kebaikan Tuhan yang memberikan kesempatan-kesempatan yang sangat indah luar biasa di dalam diri Daud. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita pasti tahu bahwa kita semuanya yang ada di ruangan ini telah menerima keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Sehingga kita harus mengubah FOMO yang digembar-gemborkan oleh dunia itu bukan lagi sesuatu yang penting bagi kita, tetapi kita menjadi ada DVOG atau takut kehilangan Allah. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Dan di ayat yang ke-7 tadi, apa dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara? Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saya dan saudara ada di sini karena betul-betul Tuhan telah berbuat baik bagi kita. Amin. Kalau tidak, saudara sudah menjadi korban FOMO yang begitu sangat luar biasa saat ini, dan saudara tidak akan ada lagi di gereja. Saudara akan merasa kehilangan pujian di tempat-tempat lain, sanjungan di tempat-tempat lain. Saudara pasti akan takut dikatain orang, hari Minggu ke gereja terus rohani. Tapi karena saya dan saudara tidak ada dalam pengaruh itu semuanya, kita boleh ada di sini karena Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Haleluya. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Mari kita perhatikan ayat ini. Efesus 4 ayatnya yang ke-7. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Bareng-bareng Bapak Ibu, kembali lagi kita baca sama-sama. Lihat aja semua di sini. Supaya saya lihat orangnya segar masih atau tidak. 1 dan 3. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Perhatikan garis bawahi masing-masing. Tuhan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Allah telah mengaruniakan, Allah telah memberi kepada kita kebaikan-kebaikan sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan ukuran Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tidak perlu lagi menjadi korban-korban dari apa yang mempengaruhi pola pikir manusia saat ini, Saudara. Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita masing-masing karunia menurut ukuran Kristus. Kenapa kita harus takut Bapak Ibu Saudara dengan apa yang ada pada kita? Kenapa kita harus
lebih menuruti sebuah pengaruh dunia saat ini. Sementara kita memiliki sebuah keyakinan bahwa di dalam Kristus sudah ada porsi-porsi yang disiapkan untuk kita nikmati. Waktu sedikit lagi, Bapak Ibu Saudara. Mari selanjutnya kita lihat menghargai diri kita, menghargai pribadi kita. Artinya apa, saudara? Saya sudah menyampaikan tadi, masih banyak hal baik yang ada atau yang kita miliki dan yang dapat kita lakukan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan yang adalah sumber segala yang baik itu. Itulah cara kita menghargai diri kita, saudara. Amin. Itulah cara kita menghargai diri kita, bahwa di dalam dirimu banyak kebaikan yang datang dari Tuhan. Bahwa di dalam diri saya, di dalam diri kita banyak hal yang dapat kita kerjakan, yang melampaui semua pengaruh-pengaruh yang terjadi di dunia ini, saudara. Dengan demikian kita dapat mengubah FOMO menjadi FOMG, ya, takut kehilangan Allah. Kalau sudah demikian adanya, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita masuk kepada firman Tuhan. Tuhan mengatakan, jangan mencintai dunia lebih daripada aku. Inilah fungsi kita, lebih cinta Tuhan, dan kita harus lebih takut kehilangan Tuhan daripada kehilangan semuanya. Takutlah kehilangan kekekalan yang Tuhan siapkan bagi kita. Takutlah kehilangan kehendak Allah yang indah dalam kehidupan kita. Takutlah kehilangan hadirat Tuhan yang memberikan sukacita bagi kita. Takutlah kehilangan kesempatan melayani Tuhan. Ini yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Inilah yang harus kita kerjakan. Inilah yang harus kita terus bangkitkan dalam kehidupan kita. 2 ayat terakhir, 1 Yohanes 2 ayat 15 dan ayat yang ke-17. 2 ayat terakhir, Bapak Ibu Saudara. Sebentar lagi, ya, dikit lagi. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan sampai ayat 17. Mari Bapak Ibu Saudara, 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 15. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita baca kembali. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sebentar, Bapak Ibu Saudara, inilah semua yang sedang sebetulnya terjadi, dan inilah yang ada di FOMO yang sangat-sangat mempengaruhi kejiwaan manusia saat ini. Yaitu apa, Bapak Ibu Saudara? Keinginan daging. Apalagi? Keinginan mata. Apalagi? Keangkuhan hidup. Orang berlomba-lomba untuk menjadi seorang yang lebih terhormat. Orang berlomba-lomba untuk menjadi orang yang selalu dihargai. Orang berlomba-lomba ingin tampil aduhai daripada yang lain-lain. Dan orang ingin, saudaraku, memuaskan matanya, melihat kesana kemari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ke-17, 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Perhatikan ayat kalimat yang pertama, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Di awal tadi saya menyampaikan, saudara,
Pengaruh FOMO yang sangat luar biasa. Dan ketika orang sudah terjerat di dalamnya, dia menjadi orang yang apa tadi saya mengatakan, membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Selalu melihat orang lain lebih terhormat, lebih terpandang, lebih layak, lebih cantik, dan melihat orang lain itu selalu lebih bahagia daripada dirinya. Tapi Alkitab mengatakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Saudaraku, tanpa Kristus mau cantik pun akan mati juga, mau ganteng pun akan mati juga. Tetapi orang yang ada di dalam Kristus akan hidup selama-lamanya. Punya mobil 1 butut pun masuk surga. Dengan orang yang punya mobil 4, 5 pun bisa juga masuk surga. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki yang lebih daripada orang lain, yang tidak boleh tidak. Tetapi kita diajar oleh Tuhan untuk tidak mencintai dunia, karena dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Filipi 1 ayat yang ke-20, 1 ayat saja. Kita berdoa. Filipi 1 ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Ya. Mari Bapak Ibu kembali sama-sama. 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, kata Paulus, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, kata Paulus, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Paulus dengan begitu tegas mengatakan ketika Paulus ada di penjara, saudara, dia mengatakan bahwa ia sangat menghendaki, sangat menginginkan ketika ia datang ataupun tidak datang, bahwa saudara-saudara, dikatakan, hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. Tetap dalam firman Tuhan, tetap dalam kesatuan roh sebagai anak-anak Tuhan, dan tidak mengasihi dunia lebih daripada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Rasanya kurang puas saya. Karena apa? Karena ada satu yang terbaik dari topik yang diberikan kepada kita pada bulan ini. Sebetulnya minggu yang lalu paling luar biasa, kita hanya mengulang hari ini. Tetapi yang seharusnya minggu yang lalu itu sangat luar biasa, ya, mengenal apa itu FOMO dan bagaimana kita memindahkan diri dari FOMO, bagaimana mengatasi FOMO. Luar biasa, saudara. Tapi gak apa-apa, izinkan ketika hati kita, roh kita tertuju kepada Tuhan, roh yang sempurna akan mengajar